Selamat pagi. Ini ada komen dari Pak Ari ya. Ya, Pak Ari kasih komen. BTC merah, Bang. Ya, BTC merah. All time high pertama BTC itu ketika saya masuk di angka 23.000, saya sempat ngikutin naik sampai ke angka 73.000. Terus kemudian dari 73.000 itu cuan gede itu ya. Terus kemudian turun. Nah, di konsepnya saya turun beli sampai ke angka 48.000 dari 73. Jadi saya ngikutin ya, 23 naik ke 73, turun ke 48.000. 48.000 itu hot bottomnya, naik lagi. Nah, ketika udah cuan jual. Itu otomatis ya, saya enggak melakukan karena enggak mampu. Manusia enggak akan mampu. 24 jam satu hari, 7 hari seminggu kamu enggak mampu, Jess. Kamu banyak hilang pasti. Makanya di luaran sana itu terjadi likuidasi. Nah, likuidasi yang terjadi, wah gede banget ya. Kamu kalau ngikutin dari semenjak tahun 2023, ketika Bitcoin dari 23.000 naik ke 73, orang FOMO dan kemudian drop habis, itu likuidasinya bunyinya T itu. Ya, Maret kemarin ini 11 bulan Bitcoin setelah halving ya, itu likuidasi yang terjadi itu sekitar 3,7 T itu bunyinya. T ya, Tenggo ya, bunyinya seperti itu. Jadi tidak mampu kamu, Jess. Ya, karena apa? Karena emosimu, terus kemudian amarahmu, kejengkelanmu, terus kemudian psikologimu, tidak mampu kamu ngikutin. Nah, yang saya pakai adalah MOMO-N, N Moon, dibacanya Moon ya, BOBOAT Moonbot, dibacanya seperti itu. Nah, itu auto trade-nya sangat jos banget ya. Izin Bapetinya ada izin penasihat berjangka dan ada izin expert advisor-nya. Jadi kamu untuk masalah legalitas sudah aman sekali ya. Perusahaannya udah berdiri dari semenjak tahun 2016. Jadi udah mumpuni. Untuk affiliate-nya sudah ada izin SUP-L dari Kementerian Perdagangan, udah ada izin PSE dari Kominfo, dan udah ada izin organisasinya yang namanya APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi perhitungan bonusnya udah jos banget. Nah, kemudian all time high terakhir ya, setelah dia tembus 73 lagi, maka all time high terakhir di 108.000. Saya ngikutin semuanya. Dan turun 108.000 itu turun naik setwise-nya ya, dan sampai hari ini kamu bisa ngerasain itu setwise-nya. Makanya Bro Ari bilang BTC merah, Pak. Bang, iya betul. Tapi di kami semerah apapun, karena ada money management ya. Ada money management, maksudnya money management itu seperti apa? Ya, beli ketika harganya turun. Saya setnya itu, saya beli per sekali beli adalah $50 atau $100, itu sekali beli. Nah, ketika turun 1%, maka beli lagi. Ketika turun 1%, maka beli lagi. Turun lagi 1%, beli lagi. Nah, itu money management. Jadi ketika yang lain likuidasi, saya tidak kena likuidasi. Karena apa? Karena asetnya bentuknya dipegang di tangan. Nah, kapan itu menjadi duit lagi? Ya ketika harganya naik lagi. Makanya kemarin ketika Bitcoin hancur kemarin, itu beli, turun lagi beli, dan tadi malam sampai harga 80.000, kami cuan semua itu. Kami dapat keuntungan tuh. Karena apa ya? Karena yang dibeli kemarin naik, dia jual gitu. Jadi kita tidak khawatir, Bang. Kalau yang lain khawatir kena likuidasi, kami tidak khawatir. Kenapa? Karena auto trade-nya jalan. Dia beli di harga rendah, dia jual di harga tinggi. Ya, ada fitur trading profitnya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau ngikut, ya itu yang ditanya di pertanyaan kedua dari apa yang saya state ini, saya reply komennya Bang Ari ini. Pak, 25 juta itu untuk apa? 25 juta itu modal awal, kayak kamu beli ruko untuk kamu mau dagang.
Nah ini 25 juta itu beli softwarenya. Softwarenya kamu beli, itu menjadi milikmu seumur hidup, ya, bisa diwariskan, nggak akan bermasalah. Kenapa nggak akan bermasalah? Karena izinnya udah sesuai, dan kemudian dia tidak menjadi alat store duit seperti pialang. Ya, kalau di pialang kan kamu store duit tuh. Makanya di sini karena penasehat dia nggak terima duit. Nah, duitnya di mana? Duitnya ada di rekening kriptomu sendiri. Jadi kamu harus membuat rekening kriptomu. Kalau saya sarankan ya yang nomor 1 di dunia, yang bentuknya seperti wajik, terus ada warna kuningnya di tengah, di bentuknya kayak begini. Nah, itu namanya Binance. Ya, itu namanya. Kalau di Indonesia ada Oto Kaoko Toko. Terus kemudian CRY Kri Up Oto Crypto. Nah, itu kalau di Indonesia yang terbesar ya dia. Kamu bisa pakai dua itu. Nah, nanti di EPI. Apa itu EPI? Itu kayak Bluetooth lah, ya, disambungkan, dikonekkan. Kayak kamu punya GoPay di EPI dengan Tokopedia. Tokopedia bisa lihat uang di GoPaymu tapi tidak bisa ngambil duitmu, tidak bisa ngambil duit di GoPaymu. Ya, Grab bisa lihat uangmu di OVO tapi Grab tidak bisa ngambil duitmu. Terus ngambilnya kapan? Ya ngambilnya ketika kamu kasih izin. Maka dia mengambil untuk bayar ojeknya kah, untuk bayar pembelanjaan kamu kah. Itu semuanya izinnya dari kamu sendiri. Nah, itu seperti itu, namanya bank digitalnya kripto itu kayak gitu, Jess. Ya, legalitasnya seperti apa, Pak? Di Indonesia udah legal semenjak tahun 2019. Ya, dan dunia tidak bisa men-scamkan. Dunia hanya bisa meregulasi. Makanya kamu kalau ikut sekarang, ya 10 tahun ini kamu persiapan untuk tahun 2032 harga BTC menjadi 2 juta US. Nah, kamu udah ikut terbang nanti. Nah, kalau sekarang masih hari ini di angka 78.000 hari ini. 20 berapa ini? Tanggal 9 April 78.000. April ini tanggal 20 adalah 1 tahun setelah halving. Nah, kamu ada kode-kode alam 1 tahun setelah halving. Nah, biasanya harganya udah nggak ngerti itu. Saya hanya melihat kode alam aja. Saya tidak mau mendengarkan orang kasih informasi macam-macam. Kode alam yang saya lihat sesuai dengan perhitungan alamiahnya, dan kemudian saya menggunakan itu mesin yang harganya 25 juta itu. Ya, 25 juta itu bisa balik modal cepat. Ketika kamu mengajak 10 orang yang mau membeli alat yang sama, nah kamu dapat komisi satu orangnya 3 juta. Jadi 30 juta kamu udah balik, modalmu udah balik. Dan itu terus bergulung ya, namanya kompon atau eksponensial. Nah, sesimpel itu. Kamu hanya mencari atau mensponsori 10 orang dalam waktu bekerja 5 tahun saja, itu potensi income yang kamu dapat dalam rupiah itu sekitar 30 M-an. Tapi kalau itu masuk dalam dunia tradingnya, perdagangannya, setiap orang trading hanya $1.000 saja, $100 saja. Ini keuntungan yang paling kecil banget 1 bulan. Itu kamu mendapatkan cashback per bulannya itu mencapai 1,5 M. Per bulannya bisa 100.000 US. Segede itu, Jess, potensinya, Jess. Kalau bicara potensi kan memang hidup itu dimulai dari tujuan akhir ya. Kamu kepengen apa? Ya, kalau ngelihat perhitungan ini kan kepengennya dapat 1,5 M per bulan kan. Nah, itu tujuan akhirnya. Tapi kan seringkali kenyataannya tidak seperti yang ngomongin sama bacotnya Effendi ini. Nah, seandainya hancur 90% aja deh, 37 M itu kamu masih dapat 3,7 M dari 37 M itu. Kalau yang 1,5 M per bulan itu hancur 90% aja, kamu masih dapat sekitar 150 juta per bulan. Gimana ndak? Nyaman? Gimana ndak jos? Nah, itu potensinya seperti itu. Tinggal kamu mau memperjuangkan atau kamu mau happy mendengarkannya. Itu semuanya keputusannya di dirimu sendiri, bukan di saya.